Assalamualaikum dokter. Salam. Permisi dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam. Astri. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. dok. Oke, Mbak Astri. Oke, Bisa kedengaran lah. oke sudah dokter. Yun sewu dokter. Eh, oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullah. Oke, baik. Ini sudah dapat arahan untuk langsung dimulai. Eh, sebelum mungkin hari ini kita akan mulai dengan pembahasan soal bagaimana kanker tiroid sangat perlu kita tingkatkan awareness-nya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, mungkin dokter. Mungkin kita akan langsung tanya-tanya saja dokter. Sebelumnya acara ini dimulai untuk memperingati dari World Thyroid Day tanggal 25 Mei kemarin dan International Thyroid Awareness Week pada minggu ini. Jadi tema kita hari ini dokter itu soal anti panik kanker tiroid, tentang bagaimananya orang-orang kanker tiroid, terutama dari Instagram kita juga sudah banyak sekali dokter pertanyaan-pertanyaan mengenai kanker tiroid ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan di kalangan pasien-pasien. Mungkin kita langsung mulai tanya-tanya. Nanti sebelumnya juga dari pihak Rumah Sakit Onkologi Surabaya itu juga punya souvenir untuk 5 penanya terpilih yang kita umumkan di live Instagram di akhir acara di kegiatan kami. Sebelumnya mungkin dari Dr. Dwi Hari Susilo, spesialis bedah konsultan onkologi, bisa perkenalan dulu dok dari namanya, lalu pendidikannya, lalu pendidikan yang ditempuh apa saja hingga bisa berkarir di kanker tiroid dokter. Monggo Dr. Dwi Hari. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya sampaikan salam kepada semua para pejuang tiroid yang bergabung pada acara kesempatan kali ini dalam rangka memperingati Thyroid Cancer Day yang merupakan satu tonggak kita harus waspada terhadap kanker tiroid. Saya Dr. Dwi Hari Susilo, saya alumni kedokteran UNER, mulai dari kedokteran umum, kemudian bedah, kemudian ambil pendidikan bedah head and neck atau kepala leher di UNER dan bedah onkologi di Bandung. Kemudian sekarang bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Onkologi dan Premier. Mungkin itu sekilas yang saya bisa bisa sharing tentang saya. Kemudian sekarang juga saya aktif, mungkin yang lebih aktif malah Mbak Astri ini ya. Mbak Astri di kita Tosca sampai inspirasi untuk memberikan inspirasi, memberikan pendidikan edukasi kepada masyarakat supaya sadar betul tentang penyakit-penyakit khususnya kanker tiroid dan penyakit-penyakit yang lain khususnya supaya tidak sampai mengalami keterlambatan dalam penanganan. Assalamualaikum Mbak Astri. Waalaikumsalam, Dokter Das. Terima kasih, Dok. Ini Dokter Das co-foundernya Pitatos kalau by the way. Dok Yusuf. Jadi beliau ini juga dokter saya waktu dulu di proses pertama kali ya, Dok. Dulu boro-boro ada anti panik. Dulu panik adanya, Dok. Iya, sekarang banyak sharing, memang banyak ini ya, banyak hal tentang tiroid itu yang ada yang betul, ada yang salah, yang berseliweran di mana-mana itu tentang tiroid, sehingga perlu didampingi supaya tidak kesasar-sasar. Gitu, ya, betul. Oh iya dokter, Mbak Sri mau nanya dok, sebelumnya dari teman-teman itu banyak banget pertanyaan. Pertamanya, kanker tiroid itu apa? Dan perkembangannya hingga saat ini tuh dok, kanker tiroid itu seperti apa sih perkembangannya di hari ini? Apakah bisa sembuh atau enggak? Siapa aja yang bisa mengalami kanker tiroid? Itu mungkin bisa dijawab dokter. Kanker tiroid itu apa sih dok sebenarnya? Kanker tiroid itu organ di badan kita yang memiliki fungsi yang sangat vital ya. Di leher bagian depan letaknya itu, di leher bagian depan yang seharusnya itu kelihatan pada saat seorang ngaca itu masih kelihatan. Yang khas itu bergerak pada saat menelan. Bentuknya seperti kupu-kupu. Sehingga itu menjadi, ya itu di tangannya Mbak Astri menunjukkan tempatnya.
di situ. Jadi bentuknya seperti kupu-kupu. Kalau karena prosesnya yang cepat tiroid termasuk salah satu organ yang aliran darahnya dan aktivitasnya luar biasa cepatnya. Bahkan dikatakan aliran darah ke tiroid itu tidak kalah sama aliran darah ke otak dalam setiap saatnya mengalir, karena aktivitasnya yang cukup berat menghasilkan hormon yang mengatur seluruh aktivitas di badan. Nah, satu organ yang turnover atau kerjanya berat itu pada saat tertentu dia mesti harus maintenance seperti yang lainnya, organ lain, bahkan mesin pun ya, di maintenance, sel yang rusak diganti dengan yang baru, kemudian kalau misalkan secara jumlah dia berkurang karena ada yang mati, kemudian membelah yang baru. Nah, proses-proses penggantian, pembelahan dan seterusnya ini menimbulkan kelainan yang sangat mungkin terjadi kesalahan. Kalau di gen itu kan kodon namanya. Kode genetiknya itu bisa mengalami perubahan, sehingga tiroid yang awalnya itu kerjanya benar, kemudian karena perubahan ini, kalau mungkin satu kali berubah ada gennya yang berbeda, itu mungkin tidak masalah, masih bisa membentuk satu sel tiroid yang baik, yang menghasilkan hormon dengan baik. Tetapi kalau kesalahan-kesalahan itu berulang karena memang prosesnya kan sering sekali ya, maka otomatis sering sekali terjadi kesalahan. Dan itu banyak sekali pemicu-pemicu yang bisa menyebabkan kesalahan itu. Misalkan yang dari dulu yang kita ketahui adalah perannya yodium. Kemudian sekarang banyak ditemukan pengaruhnya radiasi ionisasi itu pengaruh. Kemudian banyak hal yang bisa mempengaruhi, termasuk imun tubuhnya sendiri juga mempengaruhi. Memang kalau dulu dikatakan tiroid itu seolah-olah kanker yang baik gitu ya, kanker baik. Tapi kenyataannya kalau itu kita lewatkan pada kondisi masih baiknya itu dan terlambat mendeteksinya, bisa berubah serta-merta menjadi kanker yang paling jahat itu, yang paling susah disembuhkan. Kalau awalnya jinak, kemudian well differentiated, yang paling banyak kan well differentiated. Kalau masih pada taraf well differentiated ini penyembuhannya sangat bagus, tapi begitu telat yang menjadi poorly developed atau anaplastik, menjadi kanker yang bisa dikatakan hampir tidak bisa ditolong. Jadi peran kita adalah deteksi sedini mungkin itu. Oke, siap dokter. Mau nanya dokter, berarti kanker tiroid ini entah laki-laki perempuan segala usia tuh sebenarnya bisa kena ya dok ya? Bisa, semua kalangan bisa kena itu, enggak pandang bulu, mulai secara umur itu, mulai anak yang masih kecil. Kalau kanker tiroid yang meduler itu bahkan usia di bawah 5 tahun banyak. Kalau papiler, folikuler itu saya memiliki pasien beberapa itu usianya 10 tahun, CA tiroid. Kemudian dalam bulan kemarin itu ada 3 atau 4 pasien yang usianya belasan tahun, itu kanker tiroid. Kemudian ada juga orang yang usianya tua juga bisa. Jadi tidak pandang bulu, laki-laki perempuan bisa. Memang dikatakan perempuan itu lebih banyak untuk menderita kelainan tiroid. Tetapi kalau ada benjolan pada laki-laki, itu kemungkinan probability untuk kansernya lebih banyak daripada perempuan. Jadi semua bisa. Oke, terima kasih banyak dokter. Oh ya, Mbak Asri, kita ke Mbak Asri sebentar. Kan kita sudah tahu kanker tiroid itu tuh bisa terkena ke semua orang dan semua kalangan, Mbak Asri. Betul. Mungkin nggak ya kalau Mbak Asri sharing-sharing sedikit soal sharing singkat saat terdiagnosis dan apa yang harus kita lakukan ketika terdiagnosis. Monggo Mbak Asri. Iya, terima kasih kesempatannya Dokter Yusuf, dan halo Dokter Das, terima kasih akhirnya bisa satu frame lagi. Jadi Instagram Live dengan Dokter Das itu akan selalu dinanti ya oleh teman-teman di Pita Tosca, karena ini bapaknya Pita Tosca nih kita bilang. Jadi Dokter Das ini yang dulu mungkin bukan pertama kali yang mendiagnosis saya. Jadi yang mendiagnosis saya pertama kali adalah dokter bedah onko juga, dan juga dokter endokrin, karena hasil lab saya tegak nih Dok Yusuf. Jadi pertama kali sekali itu memang pasti ada nodul seperti yang dibilang sama dokter Das. Dan itu saya alami di 2010-2011. Jadi prosesnya itu cepat banget gitu ya. Rasanya kayak nggak nyaman di area leher, terus kemudian betul ketika menelan itu juga kayak apa ya, lebih ke arah sesek gitu ya. Ternyata nodulnya itu memang menjorok ke dalam seperti itu. Malah ditemukannya lebih banyak itu di area kelenjar getah bening kanan.
Nah, waktu itu penegakan diagnosisnya harus dengan cara pemeriksaan lab penunjang seperti pemeriksaan darah, ada TSHS, kemudian free T4, bahkan saya juga sudah dirujuk untuk memeriksakan nilai tiroglobulin waktu itu. Nah, kebetulan ditunjang juga dengan pemeriksaan USG tiroid. Setelah itu dilakukan FNAB atau fine needle aspiration biopsy. Kemudian satu lagi yang paling utama itu sudah dilakukan sidik tiroid waktu saya dulu ya. Sidik tiroid. Nah, setelah hasilnya ada, hasil saya TSH-nya normal, free T4 normal, tapi yang tiroglobulinnya tinggi. Saya tanyakan ke dokter, ini artinya apa, Dok? Dilihat, dibaca hasil USG-nya untuk menjadi komparasi gitu. Terus ternyata ditemukan nodul di kelenjar tiroid ukurannya sekian. Harus dilakukan biopsi. Hasil dari biopsi betul ternyata ada keganasan. Waktu itu juga sudah ada tirats-nya ya, Dok ya. Tirats 4 apa kalau nggak salah. Jadi saya bawa itu semua hasil pemeriksaan saya ke dokter Das. Kemudian dokter Das juga menyampaikan hal yang sama. Oh, hasil dari sidik tiroidnya pun juga sudah jelas gitu. Cold nodule waktu itu. Dokter Das menjelaskan bahwasanya cold nodule itu bisa juga mengarah ke keganasan, sehingga yang perlu dilakukan adalah operasi atau pengangkatan dari nodul tiroidnya, serta kemungkinan besar jika nanti hasilnya kanker tiroid, itu harus diangkat keduanya karena sudah menyebar di kelenjar tiroidnya. Terus waktu itu saya memang panik ya, saya tadi bilang panik dan saya nggak memungkirin itu, Dokter Yusuf. Jadi ekspresi yang saya luapkan begitu ya itu nangis waktu itu di bilik konsultasinya Dokter Das gitu. Dokter Das mungkin masih ingat. Jadi saya nangis bersama adik orang tua saya, mau nggak mau kita harus memproses ini begitu untuk membuang sakitnya. Nah, literasi waktu itu hanya dari dokter, jadi saya nggak sempet tuh yang namanya kayak baca-baca atau apa yang in details. Waktu itu masih minim sekali informasinya di Indonesia. Jadi malah saya tanyakan ke dokter Das itu malah literatur dari ATA, American Thyroid Association. Dok, kalau kok kanker tiroid itu begini ya, nanti dampaknya apa? Saya tanyalah ke beliau. Dokter Das bilang, memang akan ada berdampak seperti ini, tapi nanti itu kan proses gitu ya kan, cara untuk sehat lagi memang seperti itu. Jadi saya cenderung untuk mendapatkan apa yang saya butuhkan, yaitu adalah ketenangan. Ketenangan untuk saya bisa menjalani semua proses dari gangguan tiroid ini, si kanker bandel ini gitu. Nah, pada akhirnya penegakan diagnosis dan saya berani nih Dokter Yusuf untuk diproses dengan Dokter Das waktu itu. Kembali ke 2014 yang lalu ya Dokter Das ya. Seperti itu. Oh ya, terima kasih Mbak Asri. Oh iya dokter, izin bertanya dokter, ini kan Mbak Asri cerita awalnya ada benjolan, terus cek laborat segala macam. Mungkin nggak ya dokter Dwi Hari, ada nggak ya cara screening yang bisa kita lakukan untuk men-screening dari kanker tiroid ini dokter? Kalau yang paling sederhana dan bisa dilakukan sendiri tiap hari, tiap saat itu ngecek dirinya sendiri, lehernya sendiri. Kalau di Pitatoscar cek your net, gitu kan menjadi ini salah satu tagar yang diviralkan untuk mengingatkan semua orang supaya aware terhadap benjolan di leher. Jadi kalau ada meraba atau melihat pada saat ngaca, itu ada sesuatu yang beda, ada yang naik turun di leher pada saat nelan. Gitu. Kan kadang-kadang screeningnya tidak langsung, teman yang tahu itu, ngobrol lama ketemu gitu loh, kok lehermu ada benjolan, itu cukup sering seperti itu. Itu yang bisa dilakukan sendiri dan setiap saat. Gerakannya biasanya dengan megang lehernya sendiri gini, kemudian kalau bisa ngaca-ngaca, kemudian sambil minum kalau ada sesuatu yang naik turun. Nah, kalau sudah begitu, maka mesti dibawa ke dokter untuk memastikan. Nah, biasanya dokter untuk melakukan pemeriksaan awal yang paling sederhana dan non-invasif itu USG leher. Dari itu kita bisa melihat, oh ini benjolannya ini apakah sesuatu yang berbahaya atau tidak. Baru nanti dari USG itu akan berlanjut pada pemeriksaan yang lainnya. Biasanya USG akan diikuti yang
Kalau USG kan saat itu juga dikerjakan, kemudian salah satu advisnya itu juga dilakukan cek untuk hormonnya. Karena tiroid itu ada organ yang menghasilkan hormon. Jadi bisa kelainannya dua-duanya, bisa ada benjolan, bisa kelainan hormonal, itu dicek. Itu dasar awalnya. Setelah itu dari itu hasilnya apa baru untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Oke, siap dokter. Dokter izin bertanya lagi dok. Tadi kan dokter sudah menjelaskan tentang screeningnya bisa cek dari benjolan, lalu diagnosis ada USG dan segala macamnya dokter. Misalkan nih tiba-tiba dari sudah ke dokter, lalu sudah didiagnosis kena kanker tiroid, pilihan terapi yang bisa dilakukan apa saja ya dok ya? Kanker tiroid itu ada bermacam-macam. Ada yang namanya well differentiated thyroid cancer, itu yang paling sering terjadi, itu yang paling sering terjadi. Jenis papilar folikuler yang banyak terjadi. Kalau jenisnya ini, maka pengobatan utamanya adalah operasi. Jadi selama dia masih bisa diangkat, dilakukan pengangkatan sebersih-bersihnya, kemudian kalau ada penyebaran ke getah bening, dilakukan diseksi leher untuk membersihkan metastase atau penyebaran getah beningnya itu. Kalau ada penyebaran ke tempat lain, misalkan tulang yang resectable, ya diambil. Kemudian setelah itu sebagian awal. Jadi sederhana, dalam masa awal itu sederhana pengobatannya. Operasi, kemudian diberikan hormon untuk supresi, tapi tidak terlalu tinggi supresinya. Tapi kalau sudah lebih lanjut lagi, misalkan sudah ada penyebaran, tumornya sudah besar, sudah keluar dari tiroid, nah itu mesti ditambah dengan ablasi, dengan yodium radioaktif. Itu untuk yang well differentiated. Kemudian kalau yang diablasi itu misalkan tidak mempan, sudah beberapa kali diablasi. Karena ablasi itu pakai yodium radioaktif yang memiliki radiasi juga. Jadi ada dosis maksimalnya yang bisa diberikan. Rata-rata ada kesepakatan sekitar kumulatif dosisnya itu 600 miliguri. Jadi kalau sekali pemberian itu ada biasanya 100 atau 150 ya. Berarti tinggal kalikan, kalau 150 4 kali maksimal sudah. Itu sudah tidak dianjurkan lagi, karena kalau diberikan lagi nanti berbahaya untuk organ yang lain. Kemudian kalau ada jenis yang lain, yang meduler itu yang tadi saya bilang penderitanya bisa pada saat anak-anak, ini faktor keturunannya besar. Ini jarang sih, dari kanker tiroid mungkin 5% atau kurang. Kalau ini pengobatannya selama dia masih terlokalisir di tiroidnya, ya diangkat tiroidnya. Kemudian nanti dicek, sebagian perlu kemoterapi. Tapi biasanya kalau deteksi dininya awal, karena ini faktor keturunannya kuat, biasanya kalau misalkan, oh ini ada keluarga yang meduler, maka keluarga yang lain akan di screening, dicari sedini mungkin, sehingga bisa diangkat dengan baik dan tidak perlu pengobatan tambahan lagi. Kadang-kadang perlu radioterapi dari luar, eksternal radiasi. Kemudian yang paling susah itu kalau purlidif atau anaplastik. Itu sebenarnya terusan dari papilar CA atau folikular CA yang pelvic, yang dibiarkan lama sekali. Jadi tandanya itu biasanya kalau secara klinis ada benjolan di leher yang bagian depan yang lama, bertahun-tahun dibiarkan pelan besarnya, tiba-tiba membesar dengan cepat. Nah, itu berarti sudah berubah menjadi purlidif atau anaplastik. Kalau yang ini sudah pengobatannya multidisipliner. Mulai kalau masih bisa diangkat, kemudian setelah itu dilakukan radiasi dari luar, kemoterapi, itu pun hasilnya masih kurang bagus. Jadi pada prinsipnya adalah deteksi dini lagi. Jadi kalau masih awal, pengobatannya sederhana dan kesembuhannya sangat bagus. Kira-kira itu sekilas pengobatan kanker tiroid. Sekarang siap dokter. Itu, ya, yang apa namanya, kalau ablasi, sudah terusannya. Dan sekarang kita mesti bersyukur karena setelah stagnan sekian lama pengobatan kanker, ya khususnya tiroid, itu sekarang ada alternatif menggunakan target terapi untuk kasus-kasus yang tidak mempan atau gagal dengan ablasi. Jadi setelah ablasi berulang kali kok masih kankernya masih tumbuh lagi tempat yang sama atau yang lainnya, itu ada target terapi yang bisa diberikan. Kira-kira sekilas seperti itu. Oke, siap dokter. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya soal terapi dari kanker tiroid. Sekarang kita balik lagi ke Mbak Asri. Mbak Asri mau nanya, kalau boleh Mbak Asri ingin ceritakan bagaimana rangkaian dari terapi kanker tiroid, Mbak Asri?
Dan karena tema kita adalah paniknya kanker tiroid, panik nggak sih Mbak ketika harus menjalani rangkaian terapi ini? Oke. Lalu terakhir Mbak, kita nanya terapinya, panik atau enggak jalaninnya. Lalu apa yang harus dilakukan setelah menyelesaikan seluruh terapi kanker tiroid ini Mbak? Monggo Mbak. Oke, boleh. Saya akan cerita terkait dengan kanker tiroid yang saya alami, treatment prosesnya bagaimana, begitu ya. Jadi dari awal, seperti yang saya tadi sampaikan, bahwasanya pasti kita akan ngalamin gejala klinis. Itu nggak mungkin nggak terjadi gitu ya. Jadi perlunya aware dulu nih sama kondisi badan kita. Jadi ada sinyal-sinyal pasti yang muncul, kita yang bisa ngerasain. Jadi bukan orang lain, tapi benar-benar kita sendiri. Dan itu bisa dilihat sih sebetulnya sama orang lain. Kita lakukan periksa leher Anda gitu. Ada muncul nodul, kemudian terlihat, nampak. Nah, itu yang dinilai oleh orang lain dan diri sendiri. Setelah itu, saya ke dokter pertama kali itu seharusnya ke internis ya, tapi saya dulu sempat nyasar dok gitu, karena itu tadi minimnya literasi ya. Saya sempat salah untuk, bukan salah juga sih, mungkin kurang tepat untuk memeriksakan ke dokter spesialisnya. Jadi saya ke THT malah, ke dokter spesialis THT, karena saya pikir waktu itu ya, orang tua saya juga mikir lokasinya ada di leher. Nah, leher kan spesialisnya THT. Nah, di sana alhamdulillahnya malah dirujuk gitu. Ini seharusnya lewat endokrin. Nanti dari endokrin akan diproses di sana. Kemudian setelah dari endokrin ke bedah onkologi, ada hasil pemeriksaan labnya, penunjangnya, sampai di titik saya operasi bersama dokter bedah onkologi, yaitu dokter Das. Setelah sama dokter Das, diproses lagi untuk ablasi karena masuk ke kategori high risk, begitu ya dokter Das. Setelah itu lanjut diablasi oleh dokter nuklir dengan Dasri. Nah, setelah diproses di dokter nuklir, barulah mulai nih untuk terapi supresi hormon namanya. Jadi harus ditekan hingga kondisinya hipertiroid karena memang kelenjar kedua, sehingga untuk memaintain kondisi harus dibuat seperti hipertiroid. Setelah itu barulah saya whole body scan setiap tahunnya ya dokter Das ya, dapat rujukan dari dokter Das untuk melakukan whole body scan. Saya program hamil juga karena memang takutnya berdampak atau bagaimana. Dibilang panik ya panik, jelas itu wajar, ekspresi yang manusiawi sekali. Tapi panik itu bisa switching, berubah melalui proses yang cukup lama, tapi kita bisa bilang pasti bisa jadi tenang gitu ya, bisa jadi anti panik gitu. Anti paniknya ketika kita tahu informasi yang jelas dari sumber terpercaya, which is adalah dokter yang menangani. Jadi itulah perlunya kita percaya benar-benar satu jalan, karena pasien dan dokter maupun caregiver itu tim gitu, bukan atas bawah. Maksudnya atas bawah itu bukan seorang dokter menggurui pasien, itu nggak sama sekali, tapi kerjanya barengan, tim. Kalau mau sehat ya ayo bareng-bareng. Nah, disitulah dokter pun juga memberikan edukasi juga, muncul yang namanya trust atau kepercayaan bahwa saya percaya diri dan juga dokter ini bisa menjadi panjang tangan Tuhan ya untuk memberikan kesembuhan serta kesehatan buat saya. Kemudian adanya kepercayaan juga dari pasangan saya, dari orang tua, kita bareng-bareng nih maju. Itulah sampai di titik saya menerima kondisi ini. Jadi anti paniknya tuh di situ. Kita tahu nih caranya, kita tahu pengobatannya, kita tahu how long untuk treatmentnya, terus efek samping itu perlu sekali untuk ditahu. Jadi bukannya malah takut, bukan panik, tapi jadi anti panik nih, karena sudah diterima dengan baik. Kalau nggak seperti itu, dampaknya betul-betul luar biasa, dokter. Jadi saya bandingkan nih biasanya minus dan juga
juga plusnya apa, untung ruginya apa kalau saya nggak ngambil treatment proses ini atau terapi ini. Setelah itu, saya di proses ablasi. Alhamdulillah, qadarullah saya diberikan momongan juga. Jadi saya juga selalu nih curhat sama dokter Das, dok, ini anak saya begini, harus diperiksa apa. Dokter Das arahkan untuk pemeriksaan SHK, screening hipotiroid kongenital, untuk kedua anak saya juga. Terus diuji coba, dicek, alhamdulillah normal, tidak ada HK atau hipotiroid kongenital. Terus kemudian pengecekan 1 tahun kemudian juga masih normal. Sayangnya lanjut untuk berobat nih dok. Jadi saya tetap mengalami ya seperti ini ya. Kalau orang habis postpartum itu kan pasti ada yang namanya stres, ada kondisi-kondisi hormonal yang memicu fluktuasi dari TSH saya begitu juga. Jadi kayak thyrostress lah ya dok kita bilangnya. Sehingga ini membuat saya agak sedikit ada kepanikan. Apakah karena kanker tiroid saya nanti akan menurunkan ke anak saya gitu? Saya tanyakan lagi ke dokter, ternyata jawabannya enggak. Bahkan saya aja yang nggak punya keturunan tiroid sama sekali. Saya bisa menjadi yang pertama ada gangguan tiroid di keluarga saya. Berarti kan kita tidak bisa ya menyalahkan kondisi ini supaya itu membuat kita waras gitu loh. Jadi rasanya itu masih balance, masih stabil secara emosi dan mental. Itu dokter Das yang bilang ke saya. Akhirnya menguatkan banget. Oke, saya teguh banget pegang ini dan saya dampingin orang lain yang sedang berjuang dengan gangguan tiroid. Itu cara saya untuk merilis emosi-emosi negatif yang muncul dan bisa menjadi energi positif justru kalau mereka bisa berobat, mereka mendapatkan penanganan yang tepat, tidak nyasar seperti saya, dan cepat, tadi dokter Das bilang juga ya, jadi harus tepat dan cepat, itu menjadi energi yang super positif buat saya, dokter Yusuf. Membuat teman-teman di pengurus Pita Tosca juga semakin semangat. Jadi itu dikonversi energi positifnya jadi kesehatan. Disitulah ceritanya after treatment dari terapi gitu ya. Gimana sih hidup kita setelah terapi ini selesai? Masih ada jalan untuk kita mungkin ya melakukan aktivitas normal kembali. Kemudian monitoring nih jangan lupa, karena saya aja dulu ya dikasih PR sama dokter Das tuh, PR-nya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Terus kemudian harus melakukan ini. Bahkan sekarang sudah dikasih PR. Astri, coba kamu sudah masuk ke 10 tahun pemeriksaan tiroid, cek bone density-nya gitu kan. Iya, saya nurut. Saya benar-benar nurut apa kata dokter, karena menurut logical thinking saya itu sangat logik gitu. Kita pasca total tiroidektomi pasti ada apa ya, bukan gangguan tapi lebih ke arah menjaga, prevent, mencegah untuk hal-hal yang di kemudian hari mungkin akan menjadi faktor risiko dari penyakit-penyakit yang lain. Seperti itu, Dokter Yusuf. Oh iya, izin Mbak mau bertanya lagi. Tadi kan Mbak cerita bahwa ini tuh perjalanan panjang kan Mbak, ini tuh petualangan panjang. Mau nanya Mbak, untuk saat ini apakah Mbak masih rutin kontrol atau tidak? Lalu ada nggak ya kesan dan pesan buat teman-teman yang harus kontrol tiroid tapi takut dengan perjalanan panjang ini? Oke. Ini kan Mbak Astri telah menjalani perjalanan panjang ini dengan penuh keberanian ya. Pertama, keren sih Mbak Astri, keren. Keren Mbak. Terima kasih dok. Ya, oke. Terima kasih. Jadi kalau kita sudah terdiagnosis awal ya, ini saya juga mengutip kata-kata dokter Des yang selalu mengingatkan saya untuk rajin kontrol dimanapun saya tinggal atau saya berada saat ini begitu. Mungkin teman-teman melihat saya suka wira-wiri, tapi ada momen-momen di mana memang itu menjadi prioritas saya. Kesehatan nomor 1 kalau buat saya. Saya masih kontrol dokter Yusuf, betul-betul. Saya saat ini memang tinggal di Jogja, jadi dokter Das di Surabaya, saya bisa telekonseling. Saya masih kontrol untuk kesehatan saya di Jogja, di rumah sakit terdekat. Saya kontrol ke dokter endokrin yang pertama, karena memang ini pakemnya ya, jadi pakemnya saya kembali ke dokter endokrin. Nanti dokter endokrin yang akan merujuk kita ke bedah onkologi, kemudian ke nuklir atau ke gizi karena mungkin efek dari whole body scan yang membuat berat badan kenaikan begitu. Terus atau mungkin ke mata jika ada gangguan mata, atau
ke dokter mana yang dirasa gejala klinisnya ini muncul. Tapi oleh dokter endokrin yang saya menangani, saya selalu dirujukkan ke dokter onkologi, yaitu adalah dokter Das yang menangani. Meskipun jarak jauh ya, tetap saya kontrolkan itu. Dan itu saya lakukan masih 6 bulan sekali. Padahal saya sudah sekitar 10 tahun ya, sejak awal terdiagnosis begitu. Nah, Dokter Das juga memberitahu bahwasannya kita tidak memiliki di tiroid itu tidak ada patokan resmi seperti angka harapan hidup itu berapa atau survival rate-nya itu patokannya berapa. Hanya saja yang jelas memang prognosisnya baik dan saya sangat salut banget Dokter Das berani dan mendukung kami. Yang namanya cancer tetap kanker ya dok ya, kanker tetap kanker. Jadi kalau tidak dimonitoring itu yang membuat hal-hal buruk terjadi. Kita nggak pernah yang namanya menakut-nakuti Dokter Yusuf, tapi kita berharap bisa ada mindset di sini tuh benar-benar positif yang namanya monitoring is a must. Jadi kuncinya itu adalah terkendali gitu. Itu yang saya pegang sampai saat ini dan nanti mungkin mudah-mudahan saya berumur panjang sampai 50-60 tahun lagi, saya maunya kondisi saya terkendali. Jadi saya tetap workout, pola hidup sehat, tapi tetap kontrol rutin. Mau 6 bulan sekali saya ke rumah sakit nggak apa-apa. Malah saya rasa gini, saya menjadi lebih banyak bersyukur ketika ke rumah sakit, dok. Karena saya melihat perjuangan orang-orang yang ingin sehat itu luar biasa. Banyak banget dari luar kota datang ke rumah sakit, cuman mau ketemu dokter untuk sembuh, dapatkan penyembuhan atas sakit yang dialami. Itu buat saya kok saya kufur nikmat sekali ya. Saya kenapa sambat terus padahal mereka yang membutuhkan bantuan itu jauh lebih banyak gitu ya daripada saya yang berjuang sendiri. So, saya pingin semua teman-teman pejuang tiroid yang sekarang mungkin sedang menonton atau nanti menonton ulang, tolong benar-benar fokus kepada kesehatannya, kesehatan prioritas, dan kalau misalnya masih ada ketakutan untuk kontrol atau sekedar ketakutan untuk deteksi dini karena takut nantinya merembet kemana-mana, big no. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu yang dipelihara. Datang boleh, tapi dijauhkan dari pemikiran sehat kita. Karena secara logika, kalau kita memelihara penyakit di tubuh kita, itu akan menyebar kemana-mana. Dan penyakit itu akan menguasai mindset positif kita. Nah, ini yang harus kita lawan supaya anti panik itu. Kalau misalnya kita tahu, justru kita tahu gimana cara mencegah dan tahu treatment prosesnya apa, itu disesuaikan sama kondisi kita. Seperti itu, Dokter Yusuf. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Asri. Dokter mau nanya, dokter ini dari kolom komentar ini banyak menanyakan soal operasinya kanker tiroid, dokter. Pertama, boleh nggak ya dok kita dijelaskan kanker tiroid itu perlu dioperasi? Apakah wajib operasi atau ada jalan lain nggak ya dok ya? Soalnya kayak beberapa teman-teman banyak yang menanyakan soal kanker untuk operasi tiroid, dokter. Wajib nggak sih dok sebenarnya kanker tiroid itu? Mohon izin dokter. Kalau dibilang wajib ya, pokoknya kalau kanker tiroid itu kesepakatannya adalah selama dia masih bisa dioperasi, dioperasi. Jadi kanker itu ada fase-fasenya, ada pada saat early cancer itu kanker yang masih awal. Itu biasanya selesai dengan operasi saja untuk sebagian besar kanker. Khusus tiroid, kalau awal itu memang ada yang boleh diambil semua, boleh diambil sebagian. Meskipun dengan segala konsekuensinya ya, dengan kalau masih 1 senti, misalkan 1 sisi, diambilnya 1 sisi. Kan konsekuensi nanti yang sebelahnya perlu monitor lebih ketat karena ada risiko 10% untuk timbul di situ multifocusnya. Tapi keuntungannya dia tidak minum obat. Nah, kemudian kalau yang tapi itu tidak wajib ditinggalkan ya. Ada option yang boleh diambil semua. Kemudian kalau ukurannya besar masuk intermediate atau high risk itu harus total diangkat semua, termasuk penyebarannya dibersihkan selama dia masih resectable. Karena memang yang paling bagus sampai saat ini untuk kanker tiroid itu adalah operasi sebersih-bersihnya. Kemudian kalau yang high risk ini perlu tambahan terapi nantinya selain minum pengganti hormon terus sebagai pengganti ya, sebagai substitusi juga diberikan dosis sedikit lebih tinggi untuk supresi supaya yang dicek tadi TSH-nya itu tidak naik sehingga tidak ada rangsangan
timbulnya kanker tumbuh lagi itu karena TSH itu dipercaya sebagai penyebab kanker tiroid untuk rangsangan jangka panjangnya. Kemudian kalau sudah terlambat, misalkan sudah berubah menjadi purlitif atau anaplastik, kalau selama masih resectable, ada namanya operasi paliatif. Jadi meskipun diberikan molekula anaplastik, purlitif atau anaplastik ini prosesnya jelek gitu ya. Tapi kalau dia ada sumbatan nafas, kan kalau besar sekali kan bisa menekan saluran nafas, itu juga dioperasi. Jadi kalau sudah ini pada tahap paliatif tidak memungkinkan dioperasi, atau kalau operasi berbahaya sekali, misalkan kanker tiroid yang meskipun jenisnya papiler tapi sudah kemana-mana, sudah nyebar ke paru, nyebar ke tulang, ke liver, kemudian sudah masuk ke rongga dada yang kalau dioperasi lebih berbahaya, ya operasi tidak lagi menjadi pilihan. Kita masuk ke paliatif itu untuk supaya kualitas hidupnya ini lebih baik, tidak nyeri, tidak sesek, kemudian optimis, kemudian semakin dekat dengan Tuhan gitu ya, sehingga siap. Meskipun itu tidak kan masalah umur itu kan masalah ini ya, kita nggak bisa punya patokan karena memang umur yang memberikan itu adalah Allah, sehingga yang bisa dilakukan adalah memperjuangkan supaya sisa umurnya ini berkualitas dan bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah itu dengan ikhlas. Dan itu meningkatkan imun. Biasanya kalau orang-orang dengan kanker yang advance sekalipun dengan ikhlas itu biasanya keluhan-keluhannya juga akan banyak berkurang. Dari sisi nyerinya, dari stresnya itu sangat berkurang. Jadi ada tahap pada saat tidak memungkinkan operasi, ya tidak operasi. Kalau sudah advance banget. Jadi seperti itu. Oke, siap dokter. Dokter, mohon izin dokter, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya mengenai terapi operasi. Lalu ada pertanyaan lagi dok, ini cukup banyak dari teman-teman di bawah, soal pencegahan supaya tidak mengalami kanker tiroid. Boleh nggak ya dok dijelaskan tentang tata cara pencegahan kanker tiroid? Kalau pencegahannya itu adalah kembali kepada penyebabnya. Jadi beberapa teori yang mendasari terjadinya kanker tiroid itu yang paling kuat sebenarnya adalah rangsangan TSH jangka panjang. Ini pada daerah-daerah yang kekurangan yodium biasanya, cenderung hipotiroid, kemudian TSH-nya tinggi, itu merangsang terjadinya kanker tiroid. Kemudian yang kedua, ada radiasi ionisasi. Kalau ini bisa dihindari. Jadi yang signifikan yang mungkin bisa dihindari adalah penggunaan radiasi atau radioterapi pada saat anak-anak, gitu ya. Baik anak-anak maupun ibu hamil itu dihindari supaya ekspos terhadap radiasi ionisasi ini pada manusia yang baru tumbuh ini tidak terjadi. Kemudian penggunaan mesin-mesin untuk menggunakan radiasi yang berlebihan berarti dari misalkan penyakit yang tidak perlu radioterapi yang juga banyak dikaitkan dengan keturunan atau genetik, itu sebenarnya juga bisa dihindari. Artinya bukan kita nyalahkan orang tuanya yang sakit dan anaknya ikut sakit, itu tidak, tetapi dengan adanya faktor risiko itu maka menjadi kayak dorongan untuk deteksi dini gitu. Jadi dini artinya supaya itu ketemunya lebih awal. Jadi pencegahan primer itu ada yang bisa dilakukan, tapi sering banyak di luar kontrol kita. Tapi yang ada di dalam kontrol kita adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu untuk kanker, bahkan semuanya adalah deteksi dini. Karena dengan deteksi dini itu, maka sebagian besar kanker itu bisa disembuhkan dengan sempurna. Jadi kembali lagi ke deteksi dini, karena memang kita tidak bisa mengontrol betul penyebab kankernya ini apa. Banyak misteri masih. Siap dokter, terima kasih banyak dokter mengenai pencegahan kanker tiroid. Lalu selanjutnya dok, izin tanya lagi dok, sebenarnya ketika seseorang kena kanker tiroid, tingkat kesembuhan kanker tiroid itu bagaimana ya dok ya? Banyak pertanyaan orang pertama pasien kan akan tanya, bisa nggak ya dok saya kanker tiroid saya sembuh? Nah itu jawaban yang paling tepat untuk menjawab itu apa ya dokter ya? Pada prinsipnya semakin dini deteksi itu semakin mudah sembuh, semakin murah pengobatannya dan semakin sederhana. Kuncinya di situ. Jadi kalau misalkan dari statistik ya, kalau biasa statistik itu yang paling sembuhnya paling bagus itu tipe papiler folikuler. Itu kalau dikatakan
perbandingan ya dengan kanker yang lain biasanya menggunakan durasi waktu 5 tahunan, 5 years survival rate. Kalau tiroid itu 20 tahunan. Jadi, kita bisa bayangkan kalau 20 tahun itu artinya ini kehidupannya kan panjang, mengikutinya panjang. Artinya papiler itu sekitar 95% lebih itu bisa bertahan hidup dalam 20 tahun. Kemudian kalau folikuler mungkin sedikit 90% lebih. Kemudian kalau meduler itu lebih rendah lagi. Meduler yang masih dini itu sekitar 50%, 20 tahun. Tapi anaplastik itu kalau sudah tiroid itu kuncinya deteksi dini. Begitu dia masuk ke anaplastik itu termasuk kanker yang sangat membunuh. 6 bulan, 1 tahun bisa meninggal karena anaplastik tiroid. Itu yang pentingnya kita menemukan itu masih awal itu, balik lagi ke situ, deteksi dini kuncinya. Ya gitu dokter Yusuf. Tinggi dok. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Sekarang kita ngomongin soal tentang terapinya. Tadi terima kasih banyak dokter sudah dokter jawab. Lalu mau nanya ke Mbak Asri, ketika menjalani terapi atau menemani pendamping pasien terapi, apa hal yang paling sering dialami Mbak Asri pengalamannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dok. Jadi ketika tadi tahu ya kita sudah mendengar oasis di padang pasir, survival rate kita ternyata lebih 20 tahun gitu ya. Jadi itu menenangkan hati sih pastinya buat teman-teman pejuang tiroid khususnya yang jenisnya tiroid papiler maupun folikuler. Dan itu menjadi senjata juga ya buat kita. Kadang-kadang kan kalau pendampingan tuh pasti ditemukan kegelisahan nih atau kepanikan dari pasien, dari pejuang tiroid. Mbak, saya takut kalau gangguan tiroid saya ini menurun ke anak atau generasi saya. Terus kemudian takut kalau misalnya kematian itu karena kanker tiroid. Bahkan takut ketika nanti dampaknya itu ke hal-hal yang kesehariannya memang dibutuhkan. Jadi pasangan tidak bisa menerima, takut untuk berkomunikasi yang baik dengan keluarga, takut dampak-dampak emosi yang muncul atau stres yang muncul kepada pasien gitu. Nah, itu ketakutan-ketakutan yang memang ada yang mitos, ada yang fakta seperti itu. Nah, yang biasanya kita dampingin kebanyakan mengungkapkan seperti itu. Dan satu lagi nih yang paling penting banget, ini si kanker tiroid itu apakah nantinya akan menyebar begitu dok? Biasanya banyak banget yang nanya gitu, nyebarnya nanti kemana? Apakah jadi udah nanya dulu nih ke kami, padahal kan kami di sini pengen banget teman-teman setidaknya itu menerima dulu nih kondisinya, jangan terlalu panjang atau jauh mikirnya, belum tentu kok menyebar. Padahal kan kalau misalnya kita monitoring juga insya Allah tidak menyebar ya dok ya. Sama seperti saya juga, jadi masih kondisinya stabil. Nah itu ketakutan akan penyebaran itu sangat tinggi sekali dok. Udah panik duluan, sudah Google sendiri dan cenderung untuk self-diagnose nih dokter Yusuf. Jadi merasa saya kanker tiroid papiler, saya nanti nyebarnya ternyata ke mana? Kelenjar getah bening, belum nanti ke otak, belum nanti ke A, B, C. Jadi menimbulkan kepanikan yang masif dari kelompok ini gitu, misalnya diskusi kelompok. Belum nanti efek dari minum obat. Padahal saya juga minum obat seumur hidup. Obat itu kan hormon pengganti ya. Jadi tidak ada efeknya jangka panjang ke liver itu nggak ada sama sekali gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah hal tersebut, Dokter Yusuf. Jadi pasti ada obstacles itu muncul. Namun kita sebagai pendamping pasien, khususnya di Pita Tosca ini sangat concern ya terkait dengan tyrostress. Jadi emosinya itu pasti fluktuatif. Itu gimana caranya kita menstabilkan kondisi kita dulu, kemudian baru kita mendampingi nih teman-teman supaya nggak panik itu tadi. Jadi kepanikan yang biasa terjadi itu 6 tadi itu bisa kita overcome dengan baik seperti itu, dok. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Itu sangat kena di saya sih. Intinya untuk semua masalah harus kita hadapi ya, Mbak ya. Dan Mbak telah menghadapi itu. Mohon izin dokter, kembali ke dokter mau tanya, Dok. Ini dari teman-teman sepertinya
banyak sekali yang mengalami ketakutan untuk pergi ke dokter, ke tenaga medis. Dari dokter ada tidak ya kesan-pesan untuk teman-teman pasien yang takut untuk memeriksakan benjolan lehernya ke tenaga medis, dok? Pesannya jangan takut. Pesannya jangan takut, itu yang penting. Ya kalau misalkan takut itu ya wajar, orang sebagian banyak sekali orang yang takut periksa karena takut ketahuan sakitnya itu banyak, sehingga menghindar supaya tidak ketahuan. Justru ada yang malu kalau sakitnya ketahuan, itu juga ada. Ya pada prinsipnya adalah di kedokteran itu tenaga medis yang lain itu kan ada kode etiknya, tidak akan tidak akan memberitahu sakit seseorang kepada orang yang lain. Itu menjadi konsep yang selalu dipegang teguh. Bahkan sering itu saya pulang itu, istri saya di rumah sudah pertanyaan, kasih tahu temennya kalau ini saudaranya habis operasi sama saya gitu, habis periksa. Tapi saya tidak pernah ngomong, masalah pasiennya, bahkan pasiennya itu teman dekat istri saya tidak pernah ngomong. Jadi tahu-tahunya dari sendiri. Itu concern dengan tidak perlu untuk takut atau malu ketahuan orang lain gitu, pasti akan dijaga rahasianya. Dan dengan berkonsultasi itu, memeriksakan lebih awal itu bisa ketemu kasusnya yang masih dini, yang masih bisa diobati. Kalau misalkan memang perlu penanganan segera, ada jalan yang ditunjukkan, di jalan yang betul gitu. Jangan sampai kesasar tadi kayak yang diceritakan Astri tadi kan, kalau kesasar jalannya lebih panjang. Nanti kalau awalnya itu takut ke dokter, pasiennya yang takut, ini kalau sudah telat dokternya yang takut. Yes. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ini, repot. Setuju, dok. Oke, siap. Terima kasih banyak, dokter. Dokter, ini kan pertanyaan yang masuk banyak sekali ya, dok ya. Mungkin kita akan coba menyortir menjadi 5 pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari Mbak Syifa Rotip, Instagram Syifa Rotip. Apakah setiap pasien CA tiroid wajib melakukan WBS dan ablasi? Mungkin sebelumnya bisa diceritakan, dok, apa itu WBS dan ablasi, dokter? WBS itu whole body scanning, dan ablasi itu bisa menggunakan bahan radioaktif dosis yang rendah itu untuk mengetahui apakah sel-sel kankernya itu sudah ada penyebaran ke tempat yang lain gitu. Baik artinya kalau misalkan yang dioperasikan lokal regional ya, satu apakah di lokal regional ada sisanya, kalau misalkan enggak, nanti di tempat lain apakah ada penyebaran, karena zat radioaktif ini akan ditangkap oleh tiroid itu sehingga akan memancarkan radiasi pada saat di scan. Kemudian kalau yang ablasi itu biasanya menggunakan dosis yang lebih tinggi. Jadi fungsinya adalah kayak radioterapi. Orang radioterapi cuma itu kan dari luar. Kalau ablasi ini menggunakan semacam peluru kendali gitu. Jadi yodium radioaktif ini akan diserap. Biasanya menggunakan yodium radioaktif karena menjadi satu-satunya zat yang secara spesifik dia diserap oleh tiroid untuk memproduksi hormon, mestinya kan gitu. Tapi ini dilabel dengan radioaktif, sehingga diserap oleh tiroid dimanapun tiroid berada, baik tiroid normal, tiroid CA, penyebaran di mana itu bisa menyerap. Nah, dengan dosis yang lebih tinggi ini, bahan radioaktif itu kan bertahan di situ beberapa lama gitu, sehingga dia sambil dia bertahan di situ, dia memancarkan radiasi, sehingga menyinari sisa jaringan tiroid, sisa kanker tiroid dari dalam. Jadi kalau semua perlu, ya enggak. Artinya orang-orang yang perlu dilakukan ablasi itu adalah yang dengan intermediate sama yang high risk. Kalau yang low risk, artinya low risk itu gampangannya itu kanker tiroid yang masih dini, itu tidak perlu dilakukan. Karena kalau masih dini itu kemungkinan penyebarannya itu sangat sedikit, sehingga tidak harus dilakukan ablasi. Bahkan scanning juga tidak. Siap, terima kasih, dokter. Berarti ini kesimpulannya sesuai indikasi dokternya nggak, dok? Sesuai tenaga medis ya, dok ya? Oke, siap. Terima kasih banyak, dokter. Lalu untuk selanjutnya, dokter, ada pertanyaan dari Indra Rahayu. Indra Rahayu, sore dokter, saya Indra Rahayu. Dengan pasien dengan CA tiroid, anak saya suara serak dari 3 bulan yang lalu. Cek lab hasilnya TBC, sudah diobati tapi suara masih serak. Apakah ada kemungkinan penyakit si Ibu Indra Rahayu ini menurun ke anaknya, dok ya?
si ibu ini terkena CA tiroid, dok? Kalau kemungkinan penurunannya tetap ada, ini sekitar 10% itu memang ada faktor yang diturunkan. Sehingga itu tadi manfaatnya adalah dengan diturunkan itu tidak terus menyalahkan orang tuanya karena memberikan warisan yang jelek, gitu tidak. Tapi mesti berhitung kalau misalkan yang bijaksana ini warisan jeleknya 1, tapi yang baik ini ada 1000 lebih gitu. Kadang-kadang manusia itu kan cenderung untuk melihat sesuatu yang jelek lebih-lebihkan, tapi baiknya banyak tidak dilihat. Tapi Betul, untuk dok. tiroid ini paling enggak kalau misalkan ada faktor keturunan lebih aware, jadi lebih apa namanya, lebih dini diperiksa begitu ada yang nyerempet-nyerempet ke tiroid, baik itu benjolan, baik itu komplikasinya, misalkan kena pita suara jadi parau, itu harus betul-betul diperiksa sedetail mungkin. Oke, terima kasih banyak dokter. Melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya dokter, bahwa jangan takut dengan warisan yang jelek karena warisan baiknya bisa 1000. Ada pertanyaan dari Instagram Wikiva dokter. Apakah jika orang tuanya terkena kanker tiroid, apakah keturunannya perlu deteksi dini ke CA tiroid ya dok ya? Ya, perlu deteksi dini. Untuk deteksi dini yang dokter rekomendasikan apa saja nggih dok? Selain role-nya tetap dari dirinya sendiri, diperiksa berkala sendiri setiap saat, setiap merawat wajah, membersihkan muka atau mandi itu diraba tiroidnya. Kemudian kalau misalkan ada kelainan, periksa ke dokter. Kalaupun misalkan pun tidak ada kelainan, itu tidak ada salahnya untuk melakukan kayak medical check up. Medical check up itu kan dilakukan misalkan cek lab setahun sekali gitu ya, rutin apa aja. Kemudian kalau ini juga bisa, misalkan yang paling sederhana ya dengan USG dan file tiroid tentunya lab itu diperlakukan seperti medical check up tahun. Mungkin siap dokter. Berarti untuk paling aman tetap USG ya dokter ya. Gitu. Lalu ada lanjutan dok dari Instagram atas nama Endang Wina. Dok mau tanya, saya Wina dari Cimahi. Baru kemarin Senin saya ablasi 1. Apakah setelah isolasi saya aman kalau interaksi dengan anggota keluarga, terutama dengan balita saya? Terima kasih dokter. Kalau pasca ablasi biasanya mesti diisolasi dulu kan ya. Isolasi artinya pada saat dengan kadar tertentu yang dianggap kadar itu sudah aman untuk berinteraksi dengan orang, itu baru boleh pulang. Cuma dengan aman dalam tanda kutip ini, itu berinteraksi yang sifatnya tidak intens, ketemu, ngobrol gitu. Cuma kalau misalkan untuk anak-anak, kita memiliki kewaspadaan atau kehati-hatian yang lebih, karena yang paling fragil, paling gampang berubah selnya untuk tiroid ini adalah pada saat anak. Dapat mungkin kalau paling tidak dalam 1 bulan pertama setelah ablasi itu tidak tidur bareng di kamar yang sama semalaman sama anaknya. Kalau interaksi asal mengantarkan sebentar itu tidak apa-apa, tapi jangan yang berada dalam satu tempat yang berdekatan dalam waktu yang lama. Yang penting gitu. Siap dokter. Terima kasih dokter. Lalu untuk pertanyaan dari penonton terakhir dokter atas nama Febia Antilina, saya Lina mau tanya kalau untuk kontrol CA tiroid setelah operasi dan sudah rutin kontrol, apakah cek TSHS atau harus FT4 juga ya dok? Terima kasih dok. Kalau yang mesti harus dilakukan itu TSHS, karena TSHS itu mencerminkan kepatuhan dan kecukupan obatnya diminum dalam jangka yang panjang. Jadi kalau misalkan seseorang itu minum rutin gitu akan ketahuan dari TSHS-nya. Oh ini memang kurang dosisnya, maka TSH-nya akan naik. Tapi kalau orang yang tidak rutin minum, sering bolong-bolong ini, wah ini mau periksa ke dokter ini harus normal gitu. Seminggu, 2 minggu tidak minum, itu mau periksa itu langsung minum levothyroxine, minum 3 biji gitu. Besok cek sudah normal TSH, T4-nya. Tapi TSH-nya tidak bisa dibohongi TSH-nya. Iya. Jadi seperti itu. Siap dokter. Terima kasih dokter. Oh iya Mbak Asri ini nitip
biar pertanyaannya nggak ke Dokter Dwi Hari saja, ada Ya, pertanyaan ke Mbak Asri. Mau nanya, ketika kita ragu untuk mendapatkan terapi CA tiroid lalu membutuhkan pendampingan, apakah dari Pita Tosca hanya ada di Surabaya atau ada di mana saja ya, Mbak Asri ya? oke. Terima kasih. Jadi untuk Pita Tosca sendiri ini bisa dijangkau oleh teman-teman, utamanya melalui media sosialnya Pita Tosca. Jadi pendampingan secara virtual itu selalu kita lakukan. Dan untuk di area Surabaya itu ada. Jadi ada Pita Tosca Jawa Timur, ada Pita Tosca Jabodetabek, ada Pita Tosca Jabar Banten, Pita Tosca Jateng DIY, Pita Tosca Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, kemudian ini yang akan terbaru itu Maluku dan Papua. Insya Allah seluruh Indonesia ada pendampingan dan juga pendampingannya itu bisa virtual. Jadi teman-teman bisa langsung ke Instagramnya Pita Tosca untuk mendapatkan pendampingannya. Mau join sebagai anggota kami itu dipersilakan juga. Oh ya Dokter Yusuf, tadi saya sempat tergelitik dengan satu pertanyaan dari netizen. Boleh saya bantu sharing di sini? Monggo Mbak, Iya. monggo Mbak. Ya, jadi saya juga akan sedikit sharing terkait dengan cancer free ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ayah Indah. Sebetulnya ditujukan kepada Dokter Das, cuman saya mau sharing dok ini pengalaman saya terkait dengan cancer free. Jadi untuk mencapai kondisi cancer free ataupun mungkin sembuh total dari kanker itu kita di kanker tiroid suka dibilangin sama dokter bedah onkologi ya. Jadi tidak ada istilah untuk sembuh, yang ada adalah normal yang baru. Saya pun pernah dan mudah-mudahan seterusnya akan mengalami bersih dari sel kanker yang tertera dari hasil whole body scan yang saya jalani. Jadi itu pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada sisa dari sel kanker atau sisa atau residu kita bilangnya di area lapang tiroid. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya whole body scan terakhir hasilnya bersih. Kemungkinan itu yang menjadi dalam tanda kutip ya standar dari general wordings begitu ya untuk cancer free. Nah, dan apakah bisa? Las, buktinya kita bisa ya. Saya bisa, teman-teman semua bisa, yang lain ibu pun pasti bisa loh seperti itu. Tadi dokter Das juga sampaikan nih bahwasannya treatable nih untuk cancer tiroid dan kita tidak bisa untuk melupakan judulnya kanker. Tetap kanker adalah kanker. Hanya saja untuk kanker tiroid ini untuk mencapai kesehatannya ada jalannya, bisa dilakukan dan kita bisa sehat kok dengan kanker tiroid, bisa berdaya lagi, bisa kerja lagi, bisa melakukan aktivitas apapun asalkan mengetahui sinyal-sinyal dalam tubuh seperti itu dokter. Terima kasih banyak Mbak Asri, keren banget Mbak. Semoga Terima dengan ini kasih. teman-teman pasien kanker tiroid bisa kita dampingi terus ya Mbak ya. Insya Allah selalu. Oh iya, dok, izin dokter ini karena sudah tidak terasa sudah 1 jam terlewat dok. Izin mungkin kita tutup saja dok. Sebelumnya mungkin dari dokter Dwi Hari apakah ada kesan pesan terakhir untuk masyarakat terhadap pandangan mereka soal kanker tiroid dokter? Monggo dokter. Ya, seperti yang sudah disampaikan sama Asti tadi bahwa cancer still cancer, tidak ada kanker yang baik gitu ya. Yang ada adalah usaha kita sedapat mungkin untuk menangani kanker itu dengan sebaik-baiknya. Kuncinya adalah pencegahan. Nah, pencegahan sering pencegahan primer itu kita tidak bisa kontrol, tapi pencegahan sekunder dengan deteksi dini itu yang sangat bisa kontrol. Itu tergantung pada kemauan dan kemampuan kita untuk melakukannya itu. Dan tentunya kemauan ini disebarkan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain supaya lebih aware terhadap kanker tiroid dan kanker-kanker yang lain yang kalau ditemukan sejak dini itu tingkat kesembuhannya sangat baik, sangat bisa disembuhkan, pengobatannya sederhana dan biayanya tidak mahal. Jadi jangan sampai terlambat, itu pentingnya. Penting ya dok ya. Terima kasih banyak dokter. Untuk Mbak Astri, permisi Mbak. Apakah ada kata-kata penutup untuk masyarakat Mbak Astri?
mohon maaf dokter, seperti ada kendala teknis dari Mbak Astrinya. Terima kasih banyak dokter Ya, untuk halo. waktunya. Terima kasih banyak untuk Dokter Dwi Hari Ya, Susilo dan Mbak Astri untuk ya, waktunya. suara saya terdengar. Untuk teman-teman yang ingin main Halo. atau konsultasi langsung ke Ya, Rumah Sakit Onkologi Dr. Surabaya Des, dan bertemu Dokter suara Dwi saya Hari, apakah terdengar? itu bisa Ya. hari Dengar. Senin, Selasa, Dengar. Kamis, Oke, Jumat jam 4 jadi sore terima sampai kasih Dokter selesai ya dok ya. Das, Dokter Yusuf telah Eh, membersamai Lalu kami untuk para 5 pejuang tiroid. penanya yang akan Dan terpilih itulah nanti akan kita statement umumkan dari Dokter Instagram Des tadi Instagram Rumah Sakit bahwasannya Onkologi cancer cure Surabaya. cancer. Nanti Jadi mau monggo terus gimana dicek pun Instagram pasti kita akan kok untuk 5 yang ngalamin beruntung akan kepanikan kita apabila dapatkan terdiagnosis souvenir pertama dari kali dari khusus dari kanker Rumah Sakit tiroid. Onkologi Judulnya aja Surabaya. kanker ya, besar Untuk banget Dokter gitu Dwi loh Hari untuk Susilo, spesialis bedah musibah onkologi, ini gitu. Itu konsultan. nggak ringan, Terima kasih tidak banyak nih mudah, dokter. dan tentunya akan menjadi hambatan untuk Untuk kita Mbak beraktivitas dan Astrinya lain-lain. Hanya saja gangguan teknis cara dokter. untuk membuat anti panik itu Terima kasih dengan banyak kita dokter. justru mengetahui Ya. sebetulnya. Ya. Untuk Dengan teman-teman kita penonton yang mengetahui lain, mungkin nanti sedini pertanyaannya mungkin, bisa kemudian tahu dipindahkan ke lewat akun bagaimana sosial proses media kami pengobatannya, untuk tahu kami jawab bagaimana satu persatu. caranya supaya Terima kita kasih bisa banyak semua. mengendalikannya dengan kontrol rutin, monitoring secara berkala, sampai kita ada di titik bisa menerima itu. Itulah nanti kita akan mau kondisi apapun, misalnya ada hal-hal yang dirasa mungkin ya perburukan atau justru bagus nih nilai-nilainya dan juga hasil lab kita oke, kondisi kita oke, itu kita akan stabil terus nih secara emosi gitu. Itu buat teman-teman pejuang tiroid Vita Tosca khususnya dan seluruh Indonesia, jangan sampai teman-teman bisa salah langkah. Jadi cari terus pengobatan yang paling tepat buat teman-teman semua. Terus cari pendampingan, terus cari dukungan sosial yang baik supaya teman-teman bisa mengendalikan diri dan juga gangguan tiroidnya secara utuh gitu ya, secara menyeluruh. Dan nggak sendiri teman-teman, banyak sekali orang yang berusaha sekuat mungkin untuk mendampingi kita semua untuk mencapai kesehatannya. Dan happy World Thyroid Day, selamat Hari Tiroid Sedunia, selamat memperingati juga pekan kesadaran gangguan tiroid secara internasional. Karena sepenting itu gangguan tiroid, jadi kita satu pekan ini ya dok ya, menyuarakan terus kesadaran gangguan tiroid gitu, supaya semuanya aware mulai dari bayi sampai orang dewasa sampai orang tua itu aware dengan kondisi ini. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Oh iya, terima kasih dokter. Sehat-sehat. Mohon maaf dok, ini Mbak Astrinya gangguan teknis dokter. Monggo dokter kalau mau itu. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter.